Asas kemanfaatan, tiga asas kepastian hukum. Nah, kalau hakim hakim itu udah pintar, sudah tangan Tuhan, perwakilan Tuhan, ya kan, yang bisa menyalahkan itu adalah hakim. Salam keadilan, apa kabar kalian para pencari keadilan? Bersama kami, Bung Buce dan Bang Dian, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah, jauh kita dari COVID-19. Kita syukuri sampai hari ini kita bisa fight ya Bang. Ya. Tetap kita jaga protokol kesehatan, ya kan, dukung program pemerintah. Iya. Bang, kita ini akan bahas apa nih diskusi kita hari ini? Yang lagi marak, ya kan, yang lagi dipantau oleh ribuan warga negara kita, ya kan, yang lebih panas, yang lebih fokus. Kita akan mengangkat suatu persoalan hukum, suatu persoalan keadilan yang jadi panutan, yaitu dalam kasus Novel Baswedan. Oke, kita bicara tentang kasus Novel, tapi kita nggak mengeksaminasi ya, cuma lihat aja Bang. Kita dalam tatanan hukum acara pidana. Hukum positif kita. Ya. Baik, para pencari keadilan masih di Lentera Hukum bersama kami. Jangan lupa aktifkan notifikasi kalian, tekan subscribe-nya, lonceng dan like-nya. Kita bakal bahas tentang konten pencari keadilan buat Novel Baswedan. Tetap di Lentera Hukum. Para pencari keadilan masih di Lentera Hukum. Sekarang kita masuk Bang. Ya. Setelah sekian lama proses ini, akhirnya penegak hukum khususnya polisi mendapat pelaku. Tetapi ada hal yang menarik. Dalam kasus itu, mereka mengatakan ini bukan peristiwa ya tercebur politik, tetapi ada balas dendam, kira-kira begitu. Gimana pendapat Abang? Menurut aturan, ini perkara hal yang luar biasa. Seorang penegak hukum. Ya, artinya dalam prosesnya pun luar biasa. Kenapa luar biasa? Terlalu lama, 3 tahun. 3 tahun. Dalam perkara, ya kalau orang mahasiswa sarjana hukum pun bisa menelaah itu. Nah, iya kan? Dalam 3 tahun, toh baru bisa ketahuan siapa tersangkanya. Lucunya ya, lagi nih Bang ya, sedikit kita masuk nih Bang ke di fakta persidangan, seolah-olah tidak seperti terencana gitu, padahal peristiwanya seperti berencana, nungguin tengah sore hari, iya kan? Gitu ya, malam hari, sorry Bang, subuh. Faktanya apa? Tidak sengaja. Padahal fakta-fakta itu jelas itu Bang ya. Oh, jelas. Itu ada unsur kesengajaan, persiapan sudah terukur, perencanaan, ada unsur kesengajaan, ada niat. Ya kan, niat. Banyak contoh-contoh kasus seperti penyiraman itu kan tidak ada tuntutannya, cuma 9 bulan. Nah itu dia Bang, bicara tuntutan 9 bulan kan? Ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun. Karena apa? Karena cacatnya cacat permanen. Iya. Sus ini Bang, kita nggak membandingkan sebuah peristiwa hukum terhadap kasus yang sama ya. Ingat nggak peristiwanya Pak Wiranto diserang? Ternyata tuntutannya 12 tahun Bang. Ini kan nggak equal gitu ya bagi para pencari keadilan gitu loh. Di mana kesetaraannya ya kan? Karena apa? Kasus-kasus yang terdahulu itu sebagai acuan, sebagai jurisprudensi, yang bisa diambil oleh penegak hukum. Oh ini loh, contohnya kasus yang sama. Artinya ada barometer di situ, ya kan?
baik tuntutan maupun nanti dengan putusan. Siap. Ya kan, kasus Wiranto aja yang tanda kutip ya, kita tidak tahu cipta sebenarnya. Itu berapa? 12 tahun tuntutan. 12 tahun. Tuntutan ya, Bang ya? Iya. Sementara ini sudah ada perencanaan, terbukti dalam persidangan. Apalagi kan dibilang tidak ada unsur kesengajaan. Waduh. Kalau gitu mending gak usah dibebaskan aja lah gitu ya. Salah-salah nanti bukan tersangkanya itu loh. Iya ya. Sebagai apa artinya? Sebagai pengalihan orang isu. Dalam tekanan akhirnya kan. Berarti peradilan sesat dong, Bang. Iya. Jangan Iya. sampai lah, itu kan masyarakat kita pun sudah pintar-pintar. Oke. Jadi gini, Bang. Ini kan jaksa sudah menuntut nih. Iya. Iya kan? Jaksa sudah menuntut, harapan kita ya terpenuhi lah rasa keadilan. Kita udah nggak terpenuhi lah ya, karena 9 bulan. Nah, tinggal kita melihat gimana hakim mengetuk palu. Hakim itu harus pegang 3 asas. Siap, Bang. Apa itu? Untuk memutuskan suatu perkara pidana. Kita nggak ngajarin kami, Bang ya. Asas keadilan. Keadilan, 2. Asas kemanfaatan. kemanfaatan, 3. Asas kepastian hukum. kepastian hukum. Nah, kalau hakim hakim tuh udah pintar sudah, tangan Tuhan, perwakilan Tuhan ya kan, yang bisa menyalahkan itu adalah hakim. Iya. Di selain Tuhan. Nah, Iya. makanya itu hakim itu dianggap wakil Tuhan. Iya, ya iya, kan? iya. Hakim itu melihat fakta persidangannya seperti apa. Di mana rasa keadilannya, di mana kemanfaatannya, di mana kepastiannya. Itu sudahlah. Sudah terangkum. Sudah terangkum itu, dan hakim pun bisa sudah itu. Kalau menurut saya, hakim itu sudah tahu putusannya seperti apa. Tetapi ini kita sekali lagi, Bang, kita nggak mengeksaminasi, Iya, tapi kita hanya melihat kacamata kok seperti ini ya peradilan kita gitu. Equal nggak gitu ya, Bang? Iya. Bang, saya nanti mungkin di di berikutnya penjelasan Abang, saya hanya ingin kira-kira apa itu ultra petita, Bang? Ya kan nanti mungkin di akhir. Artinya ultra petita itu kan sesuatu yang melebihi. Siap, Bang. Nanti Abang jelaskan itu di kesimpulan. Baik, kita akan terus bahas ini di kesimpulan dari pendapat Bang Dian di dalam Lentera Hukum. Ikuti kami terus. Baik, para pencari keadilan masih bersama kami, bersama Bang Dian di Lentera Hukum. Bang, kita masuk, tadi saya sempat sampaikan, apa itu ultra petita. Kira-kira di penghujung pembahasan kita ini, pendapat Abang tentang ultra petita dan apa harapan Abang terhadap para majelis yang akan memutus perkara ini, Bang? Ultra petita itu apa yang kita minta jangan sampai kelebihan maksudnya. Iya. Ya kan? Jangan melebihi sesuatu hal yang sudah disampaikan. Iya. Itu ultra petita. Nah, oke. Hukum di sini adalah sebagai panglima, ya kan? Kita meletakkan itu di sini ya, hukum sebagai itu panglima. dasar itu. Jangan dikesampingkan, jangan dicampuri, jangan dikasih kepentingan-kepentingan lain, ya kan? Go sesuai aturan yang ada. Tapi saya potong, Bang, harapan orang kan kalau memang hakim punya, kan hakim pasti memutus dengan hati nurani juga, Bang. Pasti. Memenuhi rasa keadilan nggak? Ini saya hanya ngelihat dari sisi korban lah ya, Pak Novel, itu cacat loh, Bang. Seumur hidup. Masa 9 bulan? Nah, kan bisa, Bang, hakim itu memutus melihat fakta sesuai dengan jaksa menurut saya nggak sependapat nih, saya putus lebih dari itu, bisa nggak, Bang? Bisa. Ya. Karena hakim itu sifatnya mandiri, tidak ada campur tangan, baik di tingkat pemerintahan, tingkat penegak hukum yang lain, atau tingkat kepentingan politik, tidak bisa dicampuri. Dia bebas berdiri tanpa tekanan. Ya. Berekspresi, mandiri, menyampaikan pendapat. Ya. Hakim pasti melihat fakta persidangan. Ya. Kalau tersangka, kalau terdakwa itu memang bukan pelakunya, bisa bebas. Bebas. Saran kita bebaskan aja, Bang, kalau lihat tuntutan gitu ya. Iya kan? Kayak nggak terpenuhi gitu, Bang ya. Halo. Kenapa? Kok hakim jaksa ragu-ragu tuh 9 bulan? 9 bulan. Kembali lagi, Bang, kita nggak mengeksaminasi. Silakan saja ya kan. Jaksa kan masih ragu-ragu sebenarnya itu, tidak pede dengan tuntutannya, 9 dengan bulan. dakwaannya 9 bulan. Atau kerja Rasanya ada adigium ya. Adigium itu lebih baik membebaskan satu orang yang tidak bersalah daripada kasih kebalik atau gimana ya? Baik membebaskan 1000 orang daripada menjatuhkan putusan terhadap satu orang. Kayak begitulah, Bang. Ya. Itu. Oke. Kan hati nurani hakim main di sana. Dengannya ada gium itu,
hati nurani hakim main. Ya kan? Harapan Kalau tidak bersalah ngapain? Betul, betul. Bebas. Bebas, tuntut lah, dia bebas. Iya kan? Jangan tuntut 9 bulan. Itu menghina peradilan kita. Jadi sesat kisahnya ya. Sesat. Siap Bang, siap. Pendapat yang lain Bang? Pendapat yang lain kita percayakan ke hakim majelis, ya kan? Tetap kita percaya kepada peradilan ya. Tetap kita percaya kepada peradilan. Tetap kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa. Majelis. Ya kan? Dengan harapan kalau toh memang salah. Kalau toh memang tidak bersalah, bebaskan. Oke Bang. Jangan ragu-ragu. Iya. 9 bulan itu tuntutannya ragu-ragu itu. Betul. Oke. Jadi prinsipnya kita berharap hakim melampaui tuntutan, atau kalau hakim berkeyakinan, bebaskan saja Bang. Oke, para pencari keadilan masih bersama kami, dan kita akan terus mengulas peristiwa-peristiwa hukum bagi para pencari keadilan. Sekali lagi Bang, salam keadilan.